dijalanin kan pahit banget ya. Iya sih salah, harusnya ya bener. Anak 1, 2 jadiin sampai sukses gitu. Jangan banyak anak banyak rezeki. Bener sih, tapi banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Iya, harus. Anak lu pernah ngomong apa, Po? Ngelihat lu kerja terus. Apa ya? Dia pernah ngomong gini. Sekarang mama baik ya, nggak pelit gitu. Padahal berarti kan dia dulu nganggap ya gue pelit kan. Padahal kan ibaratnya baru sekarang ada duitnya. Gue ngeliat emak gue juga gitu. Iya. Dulu gue disuruh jualan gorengan di SMP, terus gue kadang nggak mau sama lu gitu. Pasti kan iya. Tapi ya Allah, gue dosa banget ya dulu gitu, nggak mau disuruh jualan. Pasti Padahal ya. buat jajan gue juga. Iya pasti iya. Nggak mau. Apa? Titik terendah yang bikin lu, gue capek banget nih, gue pengen nyerah deh sama hidup. Ya itu kan yang gue sebelum stand up ini yang udah coba ini kan mau bunuh diri 2 kali karena gue ngerasa nggak ada support gitu. Halo, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila di program Wanita Bicara. Gokil. Gak ada yang tepuk tangan, gak apa-apa. Hari ini kita kedatangan wanita strong. Dia seorang pejuang karena anaknya banyak dan dia selalu bercerita tentang kemiskinan. Selamat datang, Po Citra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mpo? Alhamdulillah. Kok lu kan sering bahas-bahas, kalau stand up tuh lu bahas kemiskinan, Iya. tentang anak yang banyak. Iya. Menurut lu kenapa sih, Po, orang miskin anaknya banyak? Lah bener kalau kita, gue mengakui tapi sekarang gue sadar oh ternyata jadi orang tua tuh begini, ternyata anak tuh begini gitu kan, tadinya kita nggak tahu, kita cuma taunya aja. bikin tuh jadi terus ya gitu. Ternyata ada edukasi jadi orang tua. Tapi lu tahu ada program yang namanya KB nggak? Tahu. Tapi lu nggak pakai. Tapi kan membosankan, Mega. Apa yang bikin bosan? Ya kayak minum pil tiap hari, lu minum pil KB tiap hari yang ada sana. Kan ada yang tahunan, Po, Bosan. 5 tahun sekali. Nggak ada, itu mah yang pasang-pasang itu Iya. kan. Tapi kan ada yang pendarahan, ada yang nggak cocok iya, KB-nya. serem juga Banyak ya. iniannya, banyak kendalanya. Suami bisa Yang- kok KB, Po. Tapi kan tahu sendiri laki-laki. Gue baru tahu juga kemarin baru tahu ada vasektomi ya. Baru tahu, kalau tahu gitu Suami lu yang KB ya? gue plastikin kali ikat karet. Gue pernah ngobrol sama ahli tantra, Po. Ah ya. Dia bilang laki-laki yang mandi pakai air dingin itu lebih subur daripada mandi air hangat. Itu sebabnya orang miskin anaknya banyak karena di rumah nggak ada water heater. Menurut lu gimana? Iya nggak? Iya, kalau kata gue bukan itu, mandi air dingin anaknya walau dingin pengennya yang anget-anget ya kayak gitu. Iya, habis mandi air dingin. Iya kan, apalagi udah mandi air dingin cuacanya dingin juga kan. Tambah dah itu yang bikin anak banyak musim hujan. Tapi salah nggak, Po, punya anak banyak dalam kondisi miskin menurut lu ya? Ya, salah. Tapi lu melakukannya. Iya, gue tadinya nggak terbuka, maksudnya nggak tahu, beneran nggak tahu. Tapi setelah dijalanin kan pahit banget ya. Iya sih salah, harusnya ya bener. Anak 1, 2 jadiin sampai sukses gitu. Jangan banyak anak banyak rezeki. Benar sih, tapi banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Iya, harus berjuang lebih keras untuk harus rezeki anak-anak dicari. itu. Karena kan pada dasarnya emang setiap anak sudah ada rezekinya, tapi kan gimana orang tua ini menjemput rezeki anak-anak itu kan. Betul. Jadi lu nggak setuju nih banyak anak banyak rezeki? Enggak, banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Yang gitu. harus dicari, Iya, betul. Tegas ditegasin harus lagi. dicari. Karena kalau nggak dicari nggak datang dari langit turun gitu, jatuh tiba-tiba. Nggak harus kita kayak ayam aja harus ngorek-ngorek dulu kan. Ada usahanya. Sudah usahanya. Anak harus kita bekelin ya, kursus ini apa, harus punya kebiasaan ya sekarang mah ya. Harus bisa kebiasaan. Dan kebiasaan itu harus dicari dengan uang mau nggak mau ya. Iya. Kayak les ini butuh uang. Sekolah kesini. Iya. Cukur rambut itu. Anak gue mau gue les cukur rambut habis ini. Biar punya skill lah ya. Biar punya skill. Kan cukur rambut skill juga kan. Skill. Biar bisa nyukur rambut. Masak juga skill. Masak skill. Terus banyak hal yang bisa kita gali buat ilmu apa ya? Karena kan investasi terbaik tuh ilmu, investasi Ya, betul, ilmu. betul. Ya itu sih. Jadi lu
gimana memanage anak yang banyak? Ini anak lu berapa, Po? 5. Anak lu 5 dengan kondisi hidup yang qadarullahnya masih dalam keadaan sulit gitu. Iya masih sulit. Anakku 1 udah ada yang kerja alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kantin. Lu paksa kan? Kerja gak lu gitu? Kerja lu ngabis-ngabisin beras aja di rumah. Iya lagi. Lah iya. Gue masih yang kalau anak banyak kan kita ditanding-tandingin tuh ya nih. Nih makanya nih udah jatah-jatah nih gitu. Kalau enggak berantem. Anak lu 5, yang 1 udah kerja, yang 4 masih sekolah berarti? Masih sekolah. Jaraknya jauh-jauh apa deket-deket? SMA kelas 3, SMP. Habis SMP lumayan jauh, baru ada nih mau masuk SD lah. Jauh tuh dari SMP ke itu. Baru yang ada 4 tahun anak lockdown. Anak lockdown? Covid kemarin. Oh. Terbentuk Anak saat Covid. Saat Covid. Iya. Itu gue yang maksudnya gak terlalu rapat aja lumayan ya. Bikin kepala sakit gitu. Kan gue KB juga, cuman ada KB. jebol-jebolnya, ada Lupa minum pil gitu ya? ada bosan-bosannya suntik, karena suntik melar. Ntar flek-flek, maksudnya banyak tahu kendala KB gitu, yang gak cocok pendarahan, mual-mual. Tapi kalau pil kadang lupa sekali langsung jadi. Iya, Jadi bingung ya. Harus pakai yang mana nih gitu KB-nya. iya. Kalau pakai pengaman katanya gak enak, gak berasa lah, apalah. Kata dia. Tapi suami kan alhamdulillah kan, sama suami masih alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik. Suami kerja. Dibaik-baikin, diusahakan. Misalkan baik-baik aja. Bisa saja. Kerja dan masih alhamdulillah kan bertanggung jawab suami lu kan. Jawab. Jarang pulang tapi Oh, batinnya yang nggak kenafkahin ya. Kalau duit mah pulang kan. kadang-kadang hilang juga. Ya alhamdulillah lah rezeki ada aja buat anak-anak. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Tapi lu membantu juga kan. Iya. Dengan sekarang lu udah stand up, Iya. diundang di mana-mana, dilapor Pak. Weh, gokil lo Pak. Alhamdulillah. Kehidupan mulai membaik. Sekarang paling enggak kulkas gue ada nuggetnya, biasanya sebatu doang. Tapi kulkas lu ada kembangnya nggak? Kembang ada gue buka belum yang 2 pintu. Gue masih nguras mulu ya. Kalau belum ngeluarinnya susah tuh ada. Iya, harus dicabut. Iya harus dicabut dulu, congkel pakai pisau. Diobeng. Terus anak lu yang udah kerja sekarang ngebantu apa sih Pak? Enggak, buat diri dia sendiri, gaji cuma 2 juta. Tapi alhamdulillah buat diri sendiri Buat udah diri bisa. sendiri, buat paling jajan adenya sama beli beras kayak gitu. Bantu-bantu beli beras. Bantu dikit. Berarti lu mah penghasilan lu mah buat lu aja ya? Enggak lah, kan sekolah itu semuanya, lu nggak tahu biaya Kan ada sekolah. duit suami. Ya. Kenapa jadi efek sound gitu? Kan ada duit suami Po. Iya, duit suami buat simpenannya dia. Simpenan kan duit harus punya simpenan. Simpenan ditabung. Anjir gue kira simpenan apa. Oh iya, simpenannya dia. Iya, buat masa-masa misalkan ada urgensi lah. Ada yang sesuatu yang urgent ya. Ada. Berarti lu udah kepikiran punya tabungan dong, keren. Iya, di Sapiteng tabungan gua. Gue udah bener loh Pak, gue ngikutin. Wih keren, orang miskin punya tabungan tuh udah hal yang keren. Ternyata tabungan di Spiteng. Ya, belum enggak, baru yang penting anak sekolah. Itu investnya di anak, kan anak kita sekolahin. Di parah anak dijadiin investasi. Kan begitu kata orang tua zaman dulu. Budaya ya. Belum balik modal gitu. Kuliah belum, sawah belum balik lu sawah. Banyak kan gitu kan. Berarti lu berharap anak-anak lu udah gede ntar pada kerja. Enggak sih, gue malah dari sekarang gue ngomong nanti mama kalau udah tua mau di panti jompo, mama akan stand up menghibur para lansia. Gitu gue udah ngomong dari sekarang sama anak gue. Takutlah kita ngerepotin anak gitu. Tapi kan masa lu di tua. panti jompo juga dia butuh duit Po. Buat naruh lu di situ. Ya makanya gue nabung. Nanti gue bayarnya pakai ini open mic, open mic di panti, open mic di panti. Jadi lu nggak mau merepotkan nih. Jadi lu ntar kalau gue tua gue di panti aja. Iya, soalnya kan takutnya kalau yang lihat-lihat mertua sama menantu gitu, gue agak serem-serem juga nih. Kenapa? Ya kalau lihat gue sih belum nikahin anak ya, maksudnya gue ngeliat kalau yang menantu mertua kurang akur gitu, agak-agak takutnya menantunya nggak suka sama mertua model begini kan, takut dijadiin materi kan ntar menantunya. Oh anak lu cowok cewek campur? Cowok 3, cewek 2. Yang lu takut punya menantu itu menantu cewek atau menantu cowok? Menantu cowok lah,
Kalau kayak menantu cewek deh yang agak gimana, kalau menantu laki mah kayak laki nggak terlalu ini ya, jarang. Maksudnya kan menantu laki jarang. Konflik jarang ya. Tapi kalau yang perempuan sama mertua perempuan biasanya. Tapi pengalaman lu ada juga sama mertua? Iya, Oh, itu nggak yang terlalu baik. nggak terlalu akrab sama mertua. Akrab sih akrab, cuman ada ribut-ributnya gitu. Ya iyalah pasti. Mm-mm. Kan ada ratu dua. Lu tinggalnya sama mertua? Dulu sempat nggak berdekatan, Oh. satu rumah gitu sih, nggak, cuman berdekatan. Berarti kalau lu nggak mau punya konflik sama menantu, ya udah biar aja dia tinggal jauh dari rumah lu. Iya. Biar dia nggak ada ribut-ribut. Kalau mau solusinya. Nah, itu siapa sih ini? Ini tuh podcast perempuan Perempuan. wanita bicara Wanita kok. bicara. Jadi terserah lu bicara aja. Lu mau bicarain apa di sini? Patriarki. Bagus lagi. Apa yang patriarki? Ya gitu, anggapan yang perempuan kodrat ya harus inilah itulah. Perempuan kodratnya jangan melahirkan, menyusui, ya kan? Menstruasi, Menstruasi mengandung. udah nggak yang kayak yang apa harus di rumah gitu. Jangan kerja kan ngebantu itu. Tapi kalau Harus gua patuh. gua nggak apa-apa di rumah asal dicukupi semuanya. Semua juga maunya gitu. Tapi kan yang enggak ini. Nggak mah. dicukupi tapi nggak boleh kemana-mana ya. Tapi ada tahu rasa waktu kayak suami yang masih bisa nongkrong sama teman-temannya. Kadang kan kita gak bisa ya, maksudnya kayak nongkrong gitu, mabok gitu kan gak bisa kita gitu. Oh kalau suami masih bisa ya, walaupun udah menikah. Kadang misalkan kita mau nggak mungkin juga, kayak ada rasa bersalah kan. Iya, kayaknya dosa banget nih gue ninggalin anak pergi sendirian buat seneng-seneng. Kayak kadang gue kerja aja gitu. Kalau kerja kan namanya kita di hotel dapat fasilitas makan ya. Karena kan nggak mungkin kerja bawa anak. Kan suka ada yang komen gitu, nggak bawa anak bisa nelen mau makan. Kayak kesannya bersalah banget, kan kita berhak ini juga, berhak bahagia, berhak mikirin diri sendiri, nggak yang terus anak. Tahu kalau kita udah tua juga kan anak nggak sama kita, ya Sama kan? hidupnya sendiri. Bersama pasangannya masing-masing. Kita sama siapa nih ntar tuanya? Tapi lu pernah kerja bawa anak? Waktu jadi pembantu rumah tangga gue pernah. Anak lu Gue bawa Iya. waktu gue ngepel nyapu. Anak gue anteng sih waktu Iya. itu. Tapi lu pakein kantong banyak nggak buat naruh makanan? Itu mah udah disiapin. Kalau pokoknya ada 2 meja. Pokoknya kalau meja ini tuh udah boleh dibawa pulang semua. Emak gua dulu Lauk-lauk kemarin gitu. Iya. Biasanya mama gitu tuh Iya. ya. Kalau anaknya banyak tuh, satu dibawa tapi kantongnya banyak tuh, Iya. taruhin makanan. Karena gue waktu itu megang 3 pintu gak. Jadi pembantu rumah tangga megang 3 pintu. Emang bisa gitu? Bisa, jadi kita pagi nyuci di sini jam 5, jemur, pergi, ntar pindah ke sini yang jam 9 gitu. Pokoknya jadi gue bisa gajian sebulan 3 kali. Kan nyuci gosok paling gajinya nggak sampai 1 juta kan. Ada yang 700, 600, paling gede 800 gitu. Keren juga lu bisa kerja di banyak tempat kok. Ya tuntutan hidup kagak keren. Tapi keren, jarang loh ada yang mau begitu. Tuntutan hidup itu. Jarang banget perempuan yang mau berjuang segitunya. Makanya lumayan dapat Tapi enggak sih, makanannya. seorang ibu memang selalu pengen berjuang. Iya, karena anak gue banyak. Makanya kadang kalau majikan gue suka buang-buang makanan apalagi kadang masaknya doang. Terus ibu masak banyak-banyak. Emang sih ntar buat gue juga, cuman sayang aja gitu. Dia sampai berapa macam. Ntar belum beli lagi, gue boro-boro. Tapi kan buat bawa pulang boleh. Boleh ya, nunggu sisaan kadang. Kan tergantung majikan ya. Kadang ada yang sisaan, ada yang sebelum disisain dikasihin. Udah dipisahin dulu. Ada yang bagi dua gitu. Tapi lu jadi masih jadi ART sekarang? Masih, ini gue baru pulang. Masih gue nganter itu fisioterapi, ada oma-oma gitu. Oh, jagain lansia. Tapi kadang-kadang kalau pas dia kontrol aja, enggak yang di rumahnya gitu. Lu kalau misalkan lu capek atau lu lagi sakit, Ini agak-agak sakit-sakit dikit. itu lu ngapain? Apa lu tetap aja bekerja? Tetap kerja, paling nangis. Udah ngapain lagi sih? Malam nangis, capek udah selesai. Kan kalau suami kan pulang kerja capek istirahat. Kalau perempuan kan rada susah istirahatnya. Belum banyak anak kan. Apalagi masih kecil, inilah itulah.
Kadang harus ngerjain PR yang di rumah. Kadang ribut berdua, berantem gitu. Capek. Tapi lu kalau lagi capek itu lu ngapain? Ya nangis doang. Nangis doang maksudnya. Teriak-teriak, marah-marah lah pasti di rumah. Oh, meluapkan emosinya gitu. Tapi ada yang mengerti perasaan lu kalau anak-anak lu kalau oh ini emak lagi marah nih, emak lagi capek nih. Tahu kalau seringnya sih nangis ya kalau malam gitu. Kalau mau tidur kan kadang susah nggak langsung tidur. Udah ada pikiran kemana-mana tuh ngawang-ngawang. Kemana-mananya kemana? Ya mikirin ini mau sampai kapan gini, gimana ini gitu. Overthinking ya? Overthinking itu namanya ya. Iya. Kalau kata, Berpikir berlebihan. Dulu kalau gue malam-malam nangis kata emak gue kesurupan. Kenapa kesurupan dah? Kan tiba-tiba orang gak ada angin gak ada hujan, biasanya kan nangis itu kalau ada yang meninggal nangis. Ini orang lagi udah malam kan tiba-tiba nangis sendiri, nggak ada penyebab. Maksudnya apa, lagi nonton TV kan, film India nangis. Ternyata lagi nontonin kisah hidup masa lalu di pikiran. Nangis. Lagi muter film sendiri nih gitu. Ya capek aja gitu pasti. Tapi lu berharap apa sih, Po? Ini lu udah di usia yang sekarang lu masih kerja buat anak-anak lu. Lu berharap apa? Ya berharap anak-anak gue bisa sekolah yang lumayan lah dibanding emaknya gitu. Bisa Sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Syukur-syukur kuliah tapi kayaknya emang agak sulit. Nggak tahu ya, mungkin yang kecil. Kalau yang gede ini mau langsung kerja aja habis lulus SMA. Gue pengennya anak-anak gue tuh ya bisa ngejalanin kehidupan kayak gue. Kadang anak sekarang susah di ini ya, diarahin ya, diaturnya. Gue suruh ini nggak bisa. Ini malu apa gitu, susah ngarahinnya. Yang cowok. Jadi lu pengennya dia punya pendidikan tinggi supaya dia nggak malu, nggak ini. Sebenarnya gue pengennya anak gue apa aja dikerjain gitu loh. Lu mau ada tetangga bantuin apa sih, kulik-kulik kayak apa gitu. Gua pengen punya rasa berjuang hidup ya. Gue pengen kayak gitu. Jangan ini malu itu malu. Agak-agak susah anak sekarang. Gue suruh jualan nih pecel, nggak bakal mau kan, malu. Tapi kalau yang ada stand gitu dia mau, nggak mau keliling mah. Kalau dibikinin itu mungkin baru, itu juga sambil pakai masker, pakai topi kali. Tapi mau gitu, cuman agak malu emang anaknya. Emang dasar mungkin anaknya juga kali. Nggak tahu sih introvert, gue nggak tahu. Kalau gue introvert mah anak-anak nggak makan ya. Nggak ada introvertan. Berarti lu maunya anak lu udah Gue pengen ekstrovert anak gue aja. tuh apa aja bisa, misalkan disuruh kayak gue nih, gue sampai suka diomongin, lu udah jadi artis masih dagang pecel aja kan, kalau ada undangan, kalau ada job, kalau lagi nggak ada kan ya buat makan pecel hari ini kan, jualan pecel hari ini dapat duit. Kalau syuting kan kadang ada yang nggak langsung uangnya, ada yang belum tentu pasti dapat job syutingan gitu. Makanya gue masih dagang pecel. Terus ini juga job-job yang dipanggil majikan gue masih iniin, masih gue ambil lah gitu. Gue masih sikat-sikat semuanya karena lumayan ada duitnya. Nggak usah ditolak-tolak rezeki. Nggak ada, gue udah artis kagak lah, belum artis gue mau. Skuter gue masih. Siapa? Skuter Apa? selebritis kurang terkenal. Ada singkatannya ya ternyata. Gue kira skuter tuh motor loh. masih belum ini. Kalau bahasa sekarang belum settle anjay. Apa tuh artinya? Ya belum settle, gak tahu di setel dulu ya. Harus disetel, belum settle. Tapi lu kan udah ikut-ikut stand up comedy. Iya. Berarti lu sudah berdamai dong sama Udah alhamdulillah. sama semua Udah. kisah-kisah tidak menyenangkan di dalam hidup kan. Biasanya kan stand up comedian kalau berani bercerita berarti dia udah berdamai. Ya iya, tentang anak banyak miskin. Tapi kan berdamai aja nggak cukup, Po. Harus punya daya perubahan gitu. Iya betul, makanya kita harus, makanya harus ini punya kerjaan lah, ada duit lah. Gak bisa kita ngandelin, kalau lu kan udah lumayan kan. Ya Allah, Po, amin. Lu udah punya kendaraan, udah gak hujanan. Gue kendaraannya masih masuk angin. Apa kendaraan masuk angin? Motor lah. Oh. Motor lu masuk angin. Iya. Motor gue masuk angin, kemasukan air karbunya, jadi gak bisa nyala. Kena banjir. Iya. Oh, berarti lu kesini nggak naik motor? Naik Gojek. Oh, naik Gojek. Tapi semuanya berproses, Po. Gue juga nggak langsung tiba-tiba ada. Iya betul.
Menikmati proses. Cantik. Oh lu udah mulai perawatan. Ya itu paling kalau ada endosan gitu. Kemarin gue dikasih skincare sama Ayu Ting Ting, tapi tetap belum nggak mirip Ayu Ting Ting. Buset, begaulnya udah sama Ayu Ting Ting, keren. Gokil. Iya, alhamdulillah sih gara-gara stand up tuh ya. Berarti di HP lu kontaknya ada Ayah Rojak. Ada Ayu Ting Ting. Wah, keren Belum banget. Ayu Rojak, gue takut cinlok ntar. Nggak enak sama Umi Kolsum. Jangan lah, ada laki lu masih ada. Terus berarti lu harapan lu buat anak-anak lu selain yang suka malu-malu nih, nggak mau kerja banyak, nggak milih-milih gitu. Lu pengennya dia jadi, maksudnya kan kalau anak kecil suka, orang tua kan suka punya cita-cita ya buat anaknya. Ntar nih yang anak ini jadi dokter nih, yang anak ini jadi ini. Anak ini itu jadi. mah Lu suka berhayal-hayal begitu nggak? Agak itu ketinggian dokter mak, jadi perawat alhamdulillah. Terlalu ini dokter kayak masih takut gua gitu kalau mau mimpi-mimpi tinggi. Ini sekedar Siapa udah tahu dia pinter, dapat beasiswa, S1, S2 jadi dokter. Amin lah, amin. Kenapa lu harus takut bermimpi sih, Po? Ya takut aja ntar nggak kesampean jatuh. Kan gak apa-apa juga, mimpi kan kalau jatuh gak sakit juga. Kan cuman mimpi. Sakit kalau udah berharap. Karena kalau sekarang memilih mau anaknya apa gitu. Terus keinginan kita sama keinginan anak beda. Berarti kalau anak lu mau jadi apa lu support aja. Iya, gue support aja. Lu gak yang harus lu jadi ini ya ntar. Enggak, Lu gue jadi pengen ini anak ntar. gue jadi pengusaha gitu, usaha yang apa. Ada kan yang satu tuh yang pikirannya iya buka ini. Kalau kerja kan ada sih yang punya pikiran kalau kerja gajinya kan udah ketahuan di taker ya segini. Tapi kalau usaha kan kita bisa punya penghasilan jualan gitu. Gue sih pengen anak gue kayak bisa jualan. Bisnis. Gitu. Ada satu lah anak lu yang udah ke arah-arah bisnis. Ada bisnis. Yang cewek. Yang cowok. Oh, yang cowok. Cewek masih kecil. Dia masih sekarang yang kecil yang 7 tahun itu kalau ditanya cita-citanya berubah-berubah. Apa cita-citanya? Koki. Jadi koki katanya. Aminin aja. Amin. Kalau dia cita-citanya apa aminin aja. amin. Lu jangan berkecil hati, Po. Jadi koki. Semua tuh siapapun tuh bisa jadi apapun, Po. Amin. Kalau mau berjuang, berdoa. Amin. Banyak kok, Po, Wah, anak-anak keren tukang beca jadi insinyur. Iya. Jadi dokter, lu kenapa harus insecure? Lu nggak perlu insecure, bisa. Doa lu yang paling mujarab, lu tuh ibunya. Iya. Doa lu yang kalau lu takut doa ini takut ketinggian. Iya, Ngapain begitu? dokter kan tinggi banget. Padahal gitu. doa lu mustajab banget, menembus langit. Lu kan ibu. Tapi gue doain Surga mereka di lu. tapi gue doain suami gue nggak tembus. Nggak tembus tuh. Enggak lah, pelan-pelan. Lu kan doanya kan semoga dia banyak rezeki gitu kan, gak selingkuh. Itu udah terjabah dong. Apa? Semoga dia banyak rezeki kan, pasti doa istri kan. Iya. Rezekinya di gua. Alhamdulillah. Rezeki mah dari mana Iya, aja. alhamdulillah. Berarti kalau lu syuting-syuting begini nih, Po, podcast, anak lu kan yang kecil-kecil sama siapa? Sama kakaknya. Oh, udah bisa ngomong Udah adenya. bisa gede. Yang kerja itu juga kan sore pulang. Yang kerja jadi bantu-bantu itu. Jadi tapi dia udah terbiasa ditinggal-tinggal Udah sama lu. tahu lagi tuh sekolahnya juga dekat di rumah. Yang antar jemput abangnya. Ada yang sekolah siang, ada yang sekolah pagi, jadi bisa digantian. Tapi kalau lu mau pergi gini lu udah masak dulu apa? Jadi Udah dia kadang juga yang gede kan udah bisa masak telur gitu. Beli apalah udah ada, gua kasih duit udah bisa belanja dia. Di ceker, anak udah bisa masak sop ceker, nasi goreng udah gua ajarin. Kalau nggak beli bumbu racik gampang. Paling sering sih udah ngungkep ayam. Pokoknya yang penting mah beras. Kalau ada beras gampang beli lauk apa telur. Mentok-mentok telur lah. mie lah paling ya. Nanti kan kalau emaknya pulang kerja baru beli bakso. Anakku mah udah sebatas itu, kita sedang kebagian beli bakso. Mau pulang aja kita beli bakso. Kamu bakso makan bareng gitu. Jajan mix ya udah. Asik ya kebagiannya, nggak perlu yang Iya. nggak perlu yang wah-wah gimana ya. Udah. Makan bakso sama anak udah mix happy. Iya udah mau pulang gitu. Bawa makanan udah tentengan. Anak lu pernah ngomong apa, Po? Ngelihat lu kerja terus. Ya apa ya, ngomong gitu kan gue nih, udah mulai deh kalau ditanya anak. Apa ya, dia pernah ngomong gini,
sekarang mama baik ya nggak pelit gitu. Padahal berarti kan dia dulu nganggapnya gue pelit kan. Padahal kan ibaratnya baru sekarang ada duitnya, ada uangnya lah sekarang lumayan gitu. Oh jadi dia Itu pernah sih. berpikir, Jadi, oh sekarang "Ih, mama jajan sekarang mama mixu." baik, mama nggak pelit gitu. Gue digituin, aduh. Gue minum dulu nih ya. Silakan kok. Berarti lo menganggapnya, oh berarti dulu anak gua nganggap gue pelit, padahal emang nggak ada aja. Ada duitnya sekarang mah. Ayo mau beli martabak gitu. Ada lah. Dulu mau mikir beli martabak. Ini kalau beli sekarang besok kita kehilangan beras 2 liter nih gitu kan. Martabak Dibandinginnya 30.000, Iya. kalau beli beras dapat 2 liter. Kadang gua kan kenal sama tukang martabak, gue bawa telur dari rumah. Beli martabak, telurnya 1 gue bawa sendiri 2. Tapi boleh baik. Boleh karena kan kena gitu. Ngirit biar ngirit. Oh sekarang spesial bang gitu. Alhamdulillah udah ada uang, lah, alhamdulillah. Baru sebatas makan lah, alhamdulillah udah nggak ngutang beras di warung gue. Dulu gue ngutang beras mulu sampai catatan gue udah penuh kali sebuku. Sekarang alhamdulillah gitu, bisa beli beras karung. Saat makan lah udah aman gitu. Pangan ya. Papan belum papan, baru sandang pangan doang. Tapi lu bangga nggak Po sama diri lu? Oh bangga banget. Anak lu pasti lebih bangga. Iya bangga. Alhamdulillah. Bangga lah Po. Perjuangan ibu kan. Iyalah lu juga ngerasain, lu kan single parent, gua kan singlean. Kadang-kadang gua single status doang kadang gitu. Iya. Anak gua lebih banyak 5, anak lu 2 ya. Tapi gue ngeliat mak gue juga gitu. Iya. Dulu gue disuruh jualan gorengan di SMP, terus gue kadang nggak mau sama lu gitu. Pasti kan iya. Tapi ya Allah gue dosa banget ya dulu gitu, nggak mau disuruh jualan. Pasti Padahal ya. buat jajan gue juga. Iya pasti kayak gitu. Nggak mau. Males kalau bahas anak itu ada orang tua ada pasti. Gue juga nggak nyangka sampai titik sini gitu bisa diundang podcast Ayu Ting Ting kan. WA gue di WA kan gue kira takutnya bohong gitu kan. Ayo po diundang YouTube. Alhamdulillah. Saya dianggap manusia kan, kadang orang miskin disepelein banget kan, direndahin. Gak usah sama orang lain, sama saudara aja. Kadang kita kayak pengen main aja, sangkanya mau ngutang duit lah gitu. Padahal kan cuma pengen apa gitu. Pasti ada rasa kayak gitu. Sekarang gue kayak lebih dihargain lah. Karena apa? Cuman orang kadang anggapnya yang terlalu berlebihan, yang udah duitnya banyak, ada mau utang. Padahal mas sekarang gue merasa cukup buat makan lah udah. Seenggaknya gue udah punya pendaringan beras sekarang gitu. Berarti lu sekarang baru ngerasa dimanusiakan ya? Sekarang gue ngerasain. Biasanya gue beli beras sekarung itu setahun sekali gak. Gue beli beras tahu apa karungan. Setahun sekali karena kan gue mau zakat. Anak gue kan 5 lo hitung aja. Oh Idul Fitri 3,5 udah mau. kali 7 orang kan. Gue beli beras yang karungan 20 kilo tuh. Jadi buat zakat. Sekarang sama gue sebulan sekali udah bisa beli beras karung itu ibaratnya. Alhamdulillah. Untuk kata tukang berasnya kemajuan ini. biasanya kan ngutang gitu. Berarti dengan stand up di undang-undang ini lu merasa sekarang lu udah jadi orang-orang melihat lu, memperlakukan lu udah jadi manusia gitu. Iya. Emang sebelumnya orang-orang memperlakukan lu kayak apa, Pak? Ya gitulah. Namanya juga orang susah. Sekarang juga gue kadang gitu kalau syuting suka itu gue pertama kali diundang lapor Pak nggak boleh masuk security-nya, kurang meyakinkan kan. Oh padahal lu bintang tamu. Gue ya cara berpakaian gue juga dulu kan nggak ngerti kan, nggak tahu gimana rapi. Jadi sangkanya gue ini mohon maaf mau kemana, mau diundang lapor apa? Penonton alay dari mana, agensi mana gitu. Terus gue udah WA krunya udah gue kasih nih Pak, saya diundang nih Pak, ada WA-nya nih Pak. Tetap akhirnya krunya ngambil gue baru. Nggak yakin ya? Nggak meyakinkan. Udah terus ujung kaki apa ujung kepala mau ngambil mangkok bakso katanya gitu. Tapi kan sekarang lu bisa tinggal kalau security ada yang begitu tinggal nih lihat nih video saya di YouTube nih dilapor Pak. Pak syuting Pak, oh gitu. Sekarang sebagian ada yang kenal. Udah banyak lah perubahannya. Yang lu dapet
Ya alhamdulillah Dari perlakuan pengalaman orang. sama dari pengalaman hidup orang. Kalau apalagi anak stand up kan ya pikirannya. Jadi gue kayak lebih banyak belajar juga. Oh kayak gini nih. Oh kayak gini gitu lebih banyak belajar. Kayak dari lu juga kan sekarang lu pinter banget lo gak? Amin ya Allah. Gue baru masuk kuliah po. Oh tuh alhamdulillah. Kuliah lagi. Iya. Oh, Gue pengen jadi ibu yang pinter aja. kirain ibu S2 gitu enggak? Karena gimana pun pendidikan anak dari ibu kan. Iya betul. Ibu tuh harus bekerja keras, harus pinter. Karena kalau anaknya kenapa-napa yang disalahin ibunya. Iya betul. Kayak Loli nih. Siapa anaknya Nikita Mirzani? Iya. Pasti yang disalahin parenting ibunya kan. Kalau kita sebagai ibu udah berusaha jungkir balik Loli, buat lu kagak anak. tahu Loli, misalnya lu belum pernah kan makan kerak nasi ditambahin air jadiin bubur, udah gak ada beras lagi, kita tambahin air biar banyak. Nasi yang kering-kering kan sayang kalau nggak dimakan tambahin air jadi bubur cetrekin lagi. Yang gue sebel ini po, dia ngomong, kalian tuh jangan takut ya sama orang tua kalian cuman karena dia melahirkan kalian. Anjir dia nggak tahu ya kalau nggak ada ibu tuh dunia tuh nggak baik-baik Iya. aja gitu. Atau nyari duit ya susah, nyari duit susah. Harapan gue sih anak-anak gue jadi anak-anak yang bangga punya gue aja udah. Iya, gue juga. Anak gue kemarin juga anak gue yang TK itu kan PAUD, gue bilang, Alma gak usah bilang ya mama stand up. Kalau di ini, mama terlambat, aku udah cerita sama guru aku 6 orang gitu kan. Berarti gurunya datang, po kapan bayaran? Aku juga sekarang cepet banget gitu. Ketik aja di YouTube mama aku Mpok Citra gitu. Ini mama kamu, itu mama aku gitu. Ternyata dia bangga. Bangga, Po. Kadang kan lu pernah yang ini kan juriin gue yang gue menang gitu. Gue lomba bawa anak 3 itu kan anak gue pas juara kedua Mpok Citra dia kan nangis tuh yang kecil. Meluk gue tuh. Gue ajak tuh emaknya lomba, dia tahu tuh perjuangan gue. Itu tuh waktu di PIK ya Pantai Iya, Indah Kapuk. Itu gua duitnya itu abis menang baru ke atas makan awe gitu. Tadi bawa bekal kan, bawa minum nanti ya. Doain kalau mama menang nanti makan awe gitu. Segitunya kita bawa bekal dari rumah. Kadang kita mengadu nasib ini lomba menang apa enggak. Alhamdulillah rezeki anak. Bawa anak 3. Dia tahu perjuangan emaknya kayak gimana. Makanya wah setiap gue lomba gitu. Bangga Mau sih menang po, nggak? bangga. Gue percaya nih kalau kita tidak dibahagiakan dengan orang tua, Dengan suami. tidak dibahagiakan dengan suami, anak-anak kita akan membahagiakan kita nanti, percaya gue. Kok adalah fasenya Amin itu. ya Allah, amin. Yang penting tuh lu nggak patah semangat. Yang penting tuh Emang anak sih yang bikin semangat. Iya betul. Charge-nya kita kan. Iya. Kalau lagi malas ngapa-ngapain ngelihat anak jadi semangat lagi. Kadang anak gue udah tahu gue kayak malam-malam sedih gue. Dia tahu kan terus meluk gue, mama kenapa? Mas Akmal ya, misalnya disangkanya abang-abangnya gitu yang kenapa Mas Akmal ngeselin, Mas Akmal enggak mama capek aja, gitu meluk. Tambah nangis dah gue gitu kalau anak gue yang ini kenapa pasti ada aja kan, kadang kita capek, kita bisa loh hahaha di depan kamera ya udahannya malam ya nangis gerung-gerung gitu, kadang gue sakit gak sih gue kadang gitu tahu, cuma kata gue manusiawi, capek kan manusiawi lah. Tapi memang harus dirilis po. Gak bisa gue nangis di atas tower gitu. Gak bisa gue masih pakai gayung. Lu pengen kayak yang di TikTok ya, Iya, backsound sedih nangis ada showernya. Iya, kagak. Kalau pakai gayung jadi nggak estetik ya. Mau pakai keran pendek banget. Susah, nggak bisa. Tapi lu tuh berarti cerdas po. Orang yang bisa menertawakan nasib jeleknya tuh orang-orang cerdas menurut gua. Karena nggak banyak orang yang bisa berdamai sama hal-hal kayak gitu. Malah jadi insecure. Iya, gue mah kadang pede gue. Miskin pride. Miskin tapi berjuang Miskin nih. tapi punya harga diri. Tapi gue alhamdulillah serendah-rendahnya gue gitu. Dengan segala gue keterbatasan gue nggak. Gue pernah ditawar sama tetangga gue tahu. Ditawar ngapain? Kan suami gue supir truk jarang pulang gitu. Gue mau minjem duit tuh kepepet gitu kata dia.
gak usah minjem, ikut saya aja, kita dikasih duit gitu. Kata gue nggak sampai, gue mendingan gue nyuci gosok deh, gue nggak pikiran ke situ. Alhamdulillah kan karena dari nyokap gue kan janda gitu, nggak punya suami sampai gue dewasa. Kalau nyokap gue mau kan mungkin dulu nih udah nikah lagi apa enggak. Nyokap gue yang benar-benar berjuang, nggak nikah sama sekali sampai dia meninggal gitu. Benar-benar ngebesarin anaknya tanpa suami. Jadi jiwa pejuang lu dari nyokap lu ya, ngelihat. Terus juga nggak yang ngambil jalan pintas instan gitu, nggak. Karena mak gue juga dulu pernah ada yang mau gitu, enggak sih nggak, karena anaknya kan perempuan kan 3, takut gitu, anaknya cewek. Jadi gue ngeliat mak gue kerja apa aja, mak gue bisa bikin rumah atau pintu nyemen gitu, mak gue bisa. Gue makanya kayak dia gitu, gue bisa lebih dari laki-laki. Karena jiwa pejuang hidupnya tinggi. Manjat, mau gua manjat pohon, naik pohon, bisa mau gua, keren banget. Lu pengen jadi ibu yang kayak gitu. Gue benerin genteng sendiri gua. Manjat, iya, tukang mahal. Iya. Gue kalau benerin keran masih bisa gua. Genteng gua, lampu bisa gua. Lampu semua. bisa, kalau genteng udah susah gua. Genteng manjat. Dia harus nemu titik bocornya tuh yang susah. Iya. Jadi kayak tukang ya kita ya. Iya lah, mau begitu kita mah. Iya ya. Multitasking. Kenapa ya perempuan bisa melakukan banyak hal di waktu yang bersamaan? Ya karena kepepet, karena nggak betah kayak bocor mulu apa. Tapi gimana. laki-laki belum tentu bisa gak sih? Agak-agak susah, harus dilempar-lempar dulu. Kayak lemparan gergaji palu gitu. Dia nyuci sambil jaga anak nih, sambil ngerjain lain belum bisa. Kalau Dia suruh perempuan- jaga anak, dia yang tidur. Anaknya kemana tahu, kayak gitu. Kalau enggak paling banter anaknya dikasih HP ya biar Iya. anteng ya. Iya, Aneh-aneh. kenapa ya? Perempuan tuh multitasking banget ya. Iya. Bisa melakukan banyak hal. Karena kalau kepepet udah. Dia pintar perempuan, tahu nih, ini beras tinggal segini nih, paling kalkulasi Iya, benar. makanannya. Suami kan ngasih segini udah aja cukup nih buat anak segala macam. Kita tuh yang pusing nih matematikanya ya kan. Iya. Untung gua deket rumah gua kan kayak tanah garapan itu ada tanam-tanaman, gua nanam kelor, gua bisa petik daun pisang, apa jantung pisang gitu. Lumayan itu buat bisa kalau lagi nggak ada duit, nggak ada lauk. Ada sayur mayur. Kebun orang tapi nggak apa-apa kan? Enggak gitu, gua nanam sendiri, kebun orang mah tanah orang. Tanah orang. Tanah orang, tapi kan Tapi gue yang nggak apa-apa. nancepin, nggak apa-apa, boleh diizinin. Diizinin. Daun Memang udah paya, izin. daun paya. Gitu. Anak gue sih yang laki gue ajarin, kayak kemarin gue benerin genteng apa bocor. Nih pegangin nih gelombangnya, nih kan asbes nih. Selipin ini gitu. Diajarin. Ntar kalau dia berkeluarga kan, mesin cuci mampet aja gue yang bongkar-bongkarnya. Gue liat YouTube, oh ini ininya gitu. Oh emang harus bisa deh. Kalau gue soalnya kalau nyari apa, ini orang takut dibohongin. Kan gue pernah dibohongin, katanya suruh ganti ininya, toto enggak. Gitu dengan. Jadi lu nyari sendiri di YouTube tutorial terus lu benerin sendiri. Iya, ternyata cuman kait-kait apa yang nggak bisa ngebuang gitu. Jadi pekerjaan baru dong. Iya. Besok mesin cuci lu rusak gua aja yang benerin. Iya kan ada tetangga gue yang bisa. Tapi titik terendah dalam hidup lu selama menjadi ibu dengan anak yang banyak itu apa? Apa ya? Apa nih? Semuanya kan rendah, maksudnya kayak Eci. Semuanya rendah kan. Jadi pembantu apa? Titik terendah yang bikin lu gue capek banget nih, gue pengen nyerah deh sama hidup. Ya itu kan yang gue sebelum stand up ini yang udah coba ini kan mau bunuh diri 2 kali karena gue ngerasa nggak ada support gitu, kayak nyokap udah nggak ada, suami juga apa sih tidak ada perannya gitu, ngurusin anak sendiri apa sendiri itu gue capek sampai yang mau mengakhiri hidup udah nyoba gitu, cuman kan emang belum dikasih. Gue minum Baygon, alhamdulillah masih hidup gitu. Oh lu udah pernah minum Baygon? Oh, udah gue minum Baygon. Kok masih Nyolong hidup? di rumah majikan gue. Gue mau bunuh diri aja, gue beli lihat Baygon harganya 40.000 mahal, nggak jadi. Ngambil di rumah majikan gue mega. Masih Beneran ada lu setengah. minum? Iya masih ada setengah. Terus efeknya apa? Ya cuman pusing doang, nggak mati. Kasih susu waktu itu katanya. Ada yang ngeliat lu minum itu? Iya emang di rumah minumnya. Terus dikasih susu banyak? Iya.
Cuman pusing gitu doang, nggak. Kan itu tulisannya buat kecoa bukan buat manusia. Bisa membunuh kecoa ya, bukan Iya. membunuh manusia ya. Makanya nggak ini kali. 2 kali lu 2 bilang. kali. 1 kali lagi lu ngapain? Gue mau nyebur BKT di dekat rumah. Nyebur Soalnya mau BKT? nyebur BKT. Banjir Kanal Timur. Kan gue mau bunuh diri di atas mall biar keren gitu, masuk berita. Tapi kan mall jauh, nggak punya Ngongkos ongkos. Yang deket BKT doang. Terus pas lu mau terjun ada yang ngalangin. Oh nggak jadi karena gue udah merem, gue liat airnya butak. Gue takut mayat gue gak ada yang nemuin. Lu takut mati dalam keadaan butek ya? Takutnya nggak ketemu. Terus ada bener kata lu tadi, nggak ada yang ngalangin ya. Ada orang mancing, dia teriak, woi ganggu orang mancing. Gitu. Emang nggak boleh, nggak boleh. Anak gue inget anak gue. Mungkin kalau udah nggak inget anak mah udah inilah. Jadi kan udah buat berdamai. Udah apa bunuh diri itu udah gue jadiin materi juga gitu. Ternyata kayak gitu stand up ya. Oh kita mau bunuh diri nih, bukannya ngajak orang mau bunuh diri. Lu gak mau bunuh diri ke BKT, enggak mengajak gitu, enggak. Benar ke BKT, ntar lu mau bunuh diri nggak jadi, jajan cilok, jajan tutut, banyak tukang jajanan di situ. Jadi nggak jadi bunuh diri deh. Iya sih, tapi ya nggak apa-apa juga. Maksudnya lu udah pernah melewati fase itu dan lu masih bertahan sampai sekarang, itu juga udah keren. Iya, alhamdulillah anak gua. Tapi kalau itu, lu bilang titik terendah gua adalah itu nggak terlalu mau bunuh diri, itu biasa aja menurut gua. Gua mau jual anak gua, itu yang gua sampai sekarang kalau ngeliat anak gua yang kecil gua masih nangis gitu. Aduh maafin ya gitu, yang kecil yang gue bilang anak lockdown itu karena ada anak gue, maksudnya sekarang kan lucu gitu, cantik anak gue. Mungkin kalau beneran waktu itu gue jual mah nggak ini. Kenapa pengen lu jual? Miskin kan dijual biar dapet duit. Jual pecel udah biasa, jual anak dong. Jadi gue ada orang kaya gitu mau adopsi, mau tuker rumah, kan dilihat rumah gue, keadaan rumah gue kayak gitu kan, lantainya masih tanah gitu. Gue pikir kayak bercanda doang waktu gue hamil. Bener ada yang datang. Terus waktu itu nyokap masih ada, lu jangan jual anak lu, itu anak titipan gitu. Nggak jadilah gue jual anak karena nyokap gue masih ngalangin. Suami gue juga waktu itu bilang jangan harus ada tanda tangan suami, kata yang pihak itu kan. Terus sama gue sampai maunya nyewa suamian enggak biar bisa tanda tangan mega. Kayak tukang parkir depan bisa nih gitu. Pokoknya udah nggak jadi. Alhamdulillah gue stand up kan bawa anak apa sekarang sampai gini. Cuman kalau ngelihat dia tidur gue suka ada rasa kalau tau gak sih kemarin hampir mau kasih ke orang gitu, orang kaya, orang Pondok Indah. Gue nggak mau anak gue nanti lahir kayak kemiskinan gitu, pasti Hidupnya susah. Hidupnya susah kayak gue. Mungkin kalau sama orang tua dia hidupnya lebih lebih enak lah Terjamin. gitu, lebih terjamin gitu. Malah rezekinya alhamdulillah sekarang cantik, lucu gitu. Gue masih ada rasa bersalah gitu. Kalau orang miskin udah didoktrin Mega, itu yang ada lagunya kan, saya orang kaya, saya orang miskin, saya minta anak, ada kan permainannya. Oh itu tentang TTPO lagunya. Iya itu human trafficking gitu aslinya. Astagfirullahaladzim, kita baru sadar loh. Jadi terus dikasih kan, lekaslah pergi, jangan kembali lagi, ada kan. Iya, Tuh. dikasih ke orang kaya Iya, berarti. kan ada permainannya itu. Tapi insya Allah po anak itu yang bisa bikin lu nanti punya rumah lebih bagus Itu, daripada iya. rumah yang orang pengen kasih itu. Betul. Amin ya Allah. Jangan kepikiran jual anak lagi ya po. Bikinnya gampang. Astagfirullahaladzim, gue baru mau iba loh po. Bikinnya gampang lah. Iya sih, tapi kan ngelahirinnya lu ngeregang nyawa. Ya kayak gitu, orang yang kaya itu dia udah punya segalanya, tapi dia nggak ada anak gitu kan. Gua miskin, tapi anak gua banyak gitu. Kayak tidak ada hidup yang ideal gitu. Giliran gua dikasih anak banyak, cuman kehidupan dia yang udah kaya raya, punya segalanya, punya rumah banyak, punya anak tapi udah kemana-mana nggak bisa, makanya mau ngambil itu. Nggak jadi lalu. Tapi 2 kali kan gue udah nggak mau.
Terus sampai datang lagi bawa ngasih uang cash gitu 50, nanti ditambahin rumahnya di daerah mana. Sampai ke rumah 2 kali serius gitu. Ya Allah kata gue. Terus lu nolak aja gitu. Iya karena waktu itu ada mama, jangan gitu. Anak ada rezekinya masing-masing gitu. Kan 77 kali ditanya ya sebelum anak lahir ya. Diajak keliling siap nggak lu nih? Kalau malu nggak ngalangin saat itu? Iya udah. Gua lebih dengerin omongan nyokap daripada omongan suami. Kalau omongan yang kata ibunya kan harus ada tanda tangan suami, gue masih bisa lah nyari siapa buat tanda tangan, nyari suami-suamian gitu pura-pura. Kalau udah omongan orang tua gue nggak berani ngebantah karena kan omongan orang tua tuh ini tajam gitu, beneran terjadi. Omongan orang tua tuh bener, gue pernah ngelawan apa bener gitu di ngebantah harus benar kejadian, nggak main-main omongan orang tua. Sekarang yang kecil itu yang anak lockdown tuh udah berapa tahun? 4 tahun. Perempuan. Lucu, itu yang paling mama yang kalau gue belum bangun ayo bangun udah siang gitu, yang ini banget deh yang kayaknya kolokan banget itu yang gue karena udah ngobrol bareng, udah serius, gue udah di USG, udah minum vitamin yang mahal biar pokoknya gitu dah, gue ngalamin USG yang 3 dimensi gitu, yang ini orang kaya gitu, ini gitu gue udah dituntun sama ibu itu yang masa segambreng tuh, yang calon ibunya anak gue yang baru, udah dekat banget. Oh dia udah memfasilitasi lu dari hamil. Berapa bulan sih kasih nggak boleh lahir di mana rumah sakit yang kayak puskesmas gitu kan, gue kayak pakai BPJS, enggak nih harus yang ini gitu. Jadi ditanggung semua tuh biaya lahirannya. Karena kan anak gue alhamdulillah cakep-cakep ya, nggak ada yang kayak emaknya gitu. Lu juga cakep, ntar kalau kinclong lagi duit lu. Jadi dia ngeliat ini anak gue yang lain kan kumpul waktu itu, waktu acara ketemu gitu kan anak gue ikut semua tuh, emang anak gue cakep-cakep. Benar yang ini juga cantik gitu, lucu. Tapi pas lu nggak mau nyerahin anak lu, dia minta kembaliin nggak? Enggak. Cuman emang dia ini nggak maksa gitu, cuman dia kayak berusaha. Ini kalau nggak percaya kayak rumah kan takut nanti gue kayak nggak ngerti ngurus surat-suratnya apa, balik namanya, apa dikasih uang cashnya 50 gitu. Ada emak gue waktu itu dibilang, sampai mau gue sampai nangis jangan ya Allah gitu. Padahal susah gitu keadaannya. Maksud gue itu kan yang gede gitu, maksudnya anak kehidupan gue mungkin kalau ngasih anak itu baik ada duit, ada rumah ya kan, nggak kayak susah kemarin gitu, buat makan aja susah. Kan dengerin omongan nyokap gue. Tapi kita nggak pernah tahu, Po, setelah lu dapet rumah, dapet Itu. duit, setelah jual anak, apakah itu akan jadi berkah buat lu? Iya kata mak gue ntar itu gue kebakaran, gue mati di dalamnya. Mak gue sampai nyumpahin gitu. Bisa jadi dia yang akan ngangkat derajat lu Amin nanti. ya Allah. Itu gue yang masih suka rasa bersalah kalau dia tidur. Yang Azam kan ikut kan, maksudnya yang anak gue yang udah gede itu yang SMP waktu itu yang ngadu ke nyokap gue. Tadi kita habis ngobrol, tadinya gue belum bilang masalah ini kan, anak gue udah nggak ada gede. Kita diajak makan sama ibu-ibu. Itu si dedenya mau diambil, mau dikasih gitu, yang ngadu ke nyokap gue. Sampai dia ngomong gini, mama harta bisa dicari kalau nyawa mah enggak mah gitu, sampai ngomong gitu anak gua. Makanya dia kan sayang banget sama adenya yang Fatimah. Waktu gua hamil yang diusap-usap kalau gua sakit, dia yang nemenin gua itu, si Azam yang dampingin gua. Pokoknya yang kayak bapaknya banget dah, abangnya itu. Nginin adenya karena dia tahu banget adenya mau dikasih ke orang. Itu sih gua yang titik terendah banget. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari harta yang paling berharga itu anak-anak yang soleh. Iya, amin. Uang mah bisa habis, Po. Duit mah bisa habis. Bisa dicari, bisa habis, Iya. bisa datang dan pergi. Kalau anak tuh seumur hidup kita, seumur hidup dia, tetap aja. Jangan pernah insecure, Po. Minum dulu bentar. Iya. Ini lu kenapa sih kurang sehat?
Kenapa hujan-hujanan lu? Hujan-hujanan, kurang tidur, kurang duit. Duit mah kurang mulu ya. Lu nggak pernah nyoba satu hari buat diri lu istirahat gitu? Mana bisa. Gue pengen gak ngapa-ngapain sehari aja Gak buat bisa pagi ngurusin anak sekolah. Gue harus bawa bikin bekalnya. Gak bisa. Bisa tidur cepet dalam. Bisa tidur siang lah. Bisa tidur siang itu anugerah. Bisa tidur cepat itu anugerah. Mana ada aja. Berarti nggak pernah sama sekali lu nggak ngapa-ngapain seharian gitu? Walaupun lu lagi sakit gitu? Seharian kalau lagi sakit banget paling nggak masak. Maksudnya kayak pesan makanan gitu beli. Tapi jadi lebih boros. Gue pernah tuh seminggu sakit bener-bener yang lemes gitu. Bengkak mega. Maksudnya kayak beli obat, beli makan, beli apa. Karena gue rajin masak. Gue tuh karena anak gue banyak, jadi gue tuh harus masak. Kalau masak kan lebih irit gitu. Kalau beli kan masak kali makan 3 kali, anak gue banyak. Iya. Bisa lebih dari 100.000 buat makan doang. Kalau masak kan 100.000 bisa cukup, bisa sampai besok malah kalau lauknya banyak gitu. Lu kalau sakit berarti dompet ikut sakit ya? Iya. Karena beli-beli harus beli. Harus beli. Masa mau dikasih makan mie telur mulu. Tapi lu mencintai peran lu jadi ibu gak sih, Po? Gue sih waktu itu ngerasa jadi emak yang apa ya, kurang. Menurut gue sih gue bukan jadi ibu yang baik. Dengan waktu itu gue yang belum bisa ngontrol emosi gitu. Sebelum ada stand up ya, gue yang kadang ngelimpahin kekesalan ke anak. Gue ngerasain itu, yang katanya baby blues lah apa gitu. Gue ngerasain masa-masa itu karena nggak ada tempat kita buat keluar, buat cerita gitu. Dan nggak ada yang support juga pokoknya ya? gue pas ada stand up itu gue jadi tahu yang bisa pokoknya jadi pintar dah, gue lumayan dah, pikiran gue terbuka gitu, bisa meregulasi emosi, terus bisa kesedihan kita jadi materi apa, kita bisa cerita, nggak harus takut malu, nggak harus takut dijudge, kita bisa mengemukakan pendapat kita, asumsi kita bodoh amat orang mau sama nggak sama pendapat kita. Kayak gue ngerasain itu deh. Tapi lu bahagia gak dengan peran lu sebagai ibu? Sekarang. Ya sekarang bahagia, dulu mah enggak. Itu capek banget gitu, kayaknya enak banget sih di ini. Gue suka ngebandingin gitu sama ibu-ibu lain, nasib-nasib itu sama suaminya gitu. Tapi emang udah bagiannya masing-masing ya, kita nggak boleh ini ya. Tapi capek lu yang sekarang akan terbayar suatu saat nanti, lu percaya aja. Amin. Gak akan ada capek yang sia-sia, apalagi capeknya seorang ibu, Po. Betul. Kalau gue sih, peran yang paling gue cintai selama gue hidup menjadi ibu. Gue tuh suka bekerja keras buat anak. Iya. Gue tuh suka pulang pagi nggak tidur demi anak gue bisa makan bergizi gitu. Gue suka tuh. Gue bahagia ngeliat kayak gitu. Iya. Yang gue nggak suka, anak gue nggak bisa makan gitu. Iya. Jadi kerja keras gue nggak ngerasa capek. Tapi kan kita harus jadi ibu rumah tangga dan jadi ibu pekerja itu menurut gue hal yang lumayan melelahkan. Kita kayak nyuci, kita harus masih nyuci, masak di rumah. Mungkin gue pengen tuh ada yang nyuci deh, ada yang masak di rumah gitu. Kayak kita kadang udah pulang kerja capek kan ya, harus tetap masak, harus tetap nyuci. Sekarang sih mendingan itu yang gede udah pada bantuin. Gue kadang ngerasa itu deh. Yang ngerasa gitu. Capek banget kayak udah apalagi anak 5 ya. Kebayang sih gue. Cucian gitu, gue yang capek. Semoga ntar ada rezekinya biar bisa punya pembantu. Amin. Tapi kalau kita mencintai itu semua nggak kerasa capek. Nggak kerasa capek. Rasanya seneng aja. Gue kalau di stand up gitu gue ngerasa seneng. Tapi gue menjalani ibu rumah tangga di rumah gue capean itu dibanding kerja. Kayak kita di luar gitu, kalau udah sampai rumah tuh capeknya double. Apalagi energinya kadang udah habis di luar kan ya. Untung tuh ada anak-anak kan yang apa sih nge-recess kita, meluk kita gitu. Dia mau nggak mau dikerjain tuh cucian, biar numpuk-numpuk dikerjain. Walaupun kadang terpaksa. Iya. Capek banget. Sambil tantrum tapi tetap ngucek kan. Iya. Jemurin, udah dikeringin, bantuin jemurin. Gitu sih, minta bantuin anak gue yang gede. Berarti cara lu
merilis lu capek di rumah dengan cara lu keluar rumah stand up gitu. Iya, keluar rumah stand up, udah. Itu yang ngebantu capek-capek lu di Iya, rumah iya, itu iya, hilang. iya, jadi baru tadi harus makan ada anak baru deh. Kalau nggak gitu capek butek kayak, aduh capek banget. Nggak usah, kadang nggak naik juga nonton open mic juga udah seneng gitu. Ketemu orang ngobrol Ketemu juga. orang, iya, Udah capeknya hilang gitu. capeknya hilang. Speechless gua. Ternyata seberjuangnya gua sebagai ibu masih ada ibu yang lebih berjuang lagi. Iya capek. Ternyata selama ini apa yang gue lakuin tuh belum ada apa-apanya dibanding lu. Gue cuman pekerjaan gue yang paling cuman ngamen sama ngojek gitu. Gue nggak pernah sampai 3 tempat rumah gue kerjain gitu. Nyuci-nyuci jadi kuli nyuci pernah, tapi satu doang gitu. Gue 3 rumah. Nggak sampai seberjuang. Anak gue 5. Iya. Sampai bawa anak. Sampai gue ada di restoran juga gue sampai ngebuang. Kan gue lagi tuh nyusuin, gue sampai ngebuang di kamar. Itu sedih banget itu. Gue ngebuang karena bengkakan, harus kerja itu. Kayak gue selama rumah tangga gue kerja melulu deh, nggak pernah yang jadi ibu rumah tangga di rumah gitu, nganggur gitu, nggak, walaupun sampai bawa anak. Makanya gue benci ngeliat anak-anak yang disuruh di jalanan gitu yang jual tisu yang namanya gue benci. Maksudnya gue juga miskin tapi gue nggak bakal nyuruh anak gue nyari duit, namanya itu gue yang nyari duit gitu. Gue benci ngeliat ibu-ibu yang kayak gitu. Eksploitasi anak ya. Mengharap belas kasih dari anaknya suruh jual tisu gitu. Iya, gue gak mau, gue aja yang jualan tisu magic. Lu dengan kondisi yang kayak gini lu masih bisa ketawa, masih bisa menghibur orang. Iya, karena itu Keren, gila. karena kan tapi kalau kita ngehibur orang gitu kita kayak dapet energi balik, tahu maksudnya kayak kebahagiaan. Gue ngerasa gitu karena pertama kali gue dapet duit di stand up, gue bukan dari job dari apa, jadi gue open stand up aja biasa open mic itu. Terus di parkiran ada ibu-ibu ngasih duit gue 200.000 gitu. Ya Allah, kamu lucu banget. Saya tuh habis operasi kanker gitu. Dia terhibur. Gue di situ aneh, maksudnya nggak kenal, tiba-tiba dia ngasih duit gue, kan aneh ya. Buat gue 200.000 lumayan gede. Cuman karena dia terhibur, dia juga habis operasi gitu. Itu sih gue bisa bikin orang bahagia, ketawa gitu, seneng gitu. Sampai dikasih duit kata gue mah gak usah ya, orang namanya biasa open mic. Gak usah Itu tapi sih gini ya, gak usah bu. Gak usah bu, wah norek aja bu, norek. Gak usah bu, tambahin cepet bisa kali ya. Itu sih maksudnya kita bisa bikin nyata semua permasalahan hidup. Maksud gue ngelihat dia kan yang keren, yang penampilannya yang naik mobil, tapi di kafe itu semua orang kayak kelihatan bahagia. Kita nggak tahu kan di belakangnya dia ada masalah-masalah apa. Sakit. Semua orang kayak masalahnya beda-beda deh. Oh iya benar, itulah pentingnya kita syukuri kesehatan. Iya, anak syukuri gue sehat-sehat, cantik, biar miskin spermanya bagus, rahimnya subur ya kan. Padahal makannya tidak sehat makan. Tapi alhamdulillah kita sehat gitu, Diberi anak-anaknya. Alhamdulillah nggak sampai cuci darah kan. Alhamdulillah, belum nyuci baju kotor dong, banyak capek banget. Iya sih, Kita sampai tidak- berdarah-darah. Kita tidak money laundry, kita harus bersyukur karena nggak ada duitnya. Ya enggak. Iya. Apa? Semuanya nanti bakal lu petik hasilnya kok, Po. Amin amin ya Allah. Tapi gue cuman titip pesen satu. Apa tuh? Po, lu tuh jangan takut bermimpi. Doa lu tuh mustajab. Amin ya Allah. Doain aja yang terbaik buat anak-anak lu. Buat anak Lu lu. jangan takut nggak bisa jadi apa-apa karena Iya, miskin. iya, gua Nggak. takut. Kayak Banyak orang miskin yang bisa jadi apa-apa karena doa ibunya, Po. Amin amin. Jadi Tapi gue kan udah nggak punya ibu nih, gue yang doain siapa? Kan gue doain anak gue. minta doa anak lu juga. Doa. Setiap lu mau bekerja keluar rumah doain Maya biar ada rezeki, biar lu bisa sekolah, bisa jadi anak pintar dan anak soleh Amin. gitu. Apalagi yang lu cari rezekinya halal, Po. betul betul. Kita nggak jual diri, kita nggak jadi bajar. Kita jual suara. Oh lu jual suara juga? Kan materi pakai Oh suara. gue kira lu kemarin nyoblos dibayar. Enggak kan? Gue dapat serangan pajar sih. Diterima dari banyak partai. Tapi nggak lu coblos. Nggak tahu, nggak tahu. Nyoblos cap cip kayaknya. Banyak tuh serangan pajar tuh. Alhamdulillah sebulan itu sembako aman. Kan banyak. Orang miskin berharap sering-sering kayak pemilu gitu ya. Enggak, kalau orang miskin ini tahu direndahin banget ya. Suaranya dipermainkan, suara kita murah tahu, cuma dihargai sembako itu doang.
Ya terima aja sembakonya 15 jam mah nggak terserah usah, pilihan iya. hati lu. Emang kan itu dia hitungannya sedekah kan, ngasih orang. Tapi kok ada fotonya sedekah mah tangan atas tangan bawah Tangan kanan memberi, tangan kiri atas diumpetin. nggak tahu ini ada fotonya kan itu mah emang diliatin. Oh iya ya berarti Belum jatuhnya. kalau kita dipoto pas megang gini kan dipoto. Iya berarti lu Masa gue begini. udahlah hidup mah yang lurus-lurus saja. Suatu saat lu akan bahagia Amin, ya dengan Allah, apa yang udah lu. Gue sekarang akhir-akhir ini jadi bijak po, gue juga bingung. Iya kan gue bilang lu pintar Mega. Pengalaman hidup bikin gue berpikir jadi filsuf. Keren. Keren. Masya Kita Allah. makan otak-otak aja biar pinter. Karena gue pengen tahu banyak hal sekarang. Apa aja yang pengen gue cari tahu. Biar kalau anak gue nanya gue nggak goblok gitu po. Kan ada Google. Iya kadang-kadang kalau dia lihat kan gue pengennya jawab. Dia nanya nih anak gue, ini artinya apa sih? Terus gue nggak tahu, gue tuh kayak ada bentar nyari Google dulu, kayak ada perasaan, kok gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Jadi gue cari tahu banyak hal, gitu Pak. Lagi jadi seorang single parent tidak mudah ya. Iya, lo kan juga semangat juga. Jadi seorang istri juga nggak mudah. Lu juga punya suami tapi nggak mudah. Iya betul. Wah, tidak mudah mempertahankan rumah tangga. Apalagi dengan anak 5. Iya, gue aja gagal. Lah gue hampir ini. Janganlah, udah inilah penguat lu anak-anak aja udah. Udah kita udah banyak hal yang udah kita jalani. Betul. Kita tinggal menjalani hidup, menjalani saja. Tapi gue dapet satu hal, Apa? satu pelajaran. Ketika kita punya masalah, ternyata kita nggak harus cari solusi, po. Terus? Kita cuman disuruh sabar sama sholat. Kenapa? Karena setelah kita sabar dan sholat, hati kita jadi tenang. Ketika itu tenang, solusi itu datang sendiri. Tiba-tiba aja. Terus selesai masalah kita. Iya. Jadi kita nggak perlu tahu nyari solusi. Kayak gue miskin besok gue mau makan apa ya? Aduh gue nggak ada duit nih buat besok makan. Ternyata nggak begitu banget. Gue harus cari utangan nih. Kemana nih? Gue harus ngutang kemana nih? Sebenarnya kita nggak dituntut untuk cari solusi. Kita dituntut untuk sabar, sholat. Nanti kita dikasih ketenangan. Pas hati kita udah tenang, baru solusi itu datang. Jadi kuncinya itu tenang kalau dapat masalah. Lo kalau panik attack kan nggak bisa tenang. Iya, kan? itu harus ada terapi khususnya supaya jadi orang yang tenang dalam segala pelan ya. pelan-pelan. Lu pernah ke psikolog? Gue sampai minum obat kan yang pas minum depresi psikiater itu. berarti. Iya itu apa ya? Masih Psikiater. sampai sekarang? Enggak, udah berhenti karena kan gue udah bisa nyetel ini gue. Gue berasa kalau udah mulai anak gue yang ini banget yang azam itu kalau pernah anak gue jalan-jalan sama ayahnya gitu lama gue sama yang kecil nih berdua 2 orang yang cewek ini sampai dia cepet-cepet pulang takut nanti kalau mama capek adanya kenapa-napa itu loh gue yang langsung berarti gue gila ya gue sampai kayak gitu loh sampai anak gue sampai mengkhawatirkan adiknya takut kenapa-napa sama mamanya dari situ gue langsung berusaha sekarang alhamdulillah gue udah bisa yang gak terlalu meledak-meledak waktu kayak udah bisa karena anak gue sendiri yang ngomong mama masa sadar gak sih kalau lagi marah anaknya kayak gini-gini gitu. Iya. Itu anak jadi yang bisa kayaknya gue ke psikiater sama anak kayak anak gue deh psikiater gue ibaratnya gitu dia yang tahu. Apalagi kalau gue terbuka ya sama anak gue misalnya gue ngemukain gue mama tuh begini gue tuh semua gue jadi anakku juga berani kalau mengemukakan pendapat juga nggak marah gue sampai dia mau ngatain gue pernah gue sampai berdebat sama anak gue yang gede gue tuh nggak mau dilahirin gitu sampai gitu kita sampai pernah kayak gitu jadi solusinya kayak gini gitu kayaknya itu deh keterbukaan di rumah sama anak ya sama anak gue bisa gitu ngomong kayak gini anakku juga ngerti alhamdulillah jadi udah nggak minum obat lagi udah bisa ngontrolnya juga udah bisa tidur juga dulu kan ke malam yang susah itu tidur susah tidur Insomnia. Dari psikiater karena kan kasih kita obat bikin tidur. materi aja ntar lama-lama ngantuk otak capek nih bikin apa tidur sekarang Iya. Beberes juga capek, Iya. badan capek tidur. Sekarang nulis materi aja kalau itu Keren kok.
Makasih banyak ya Pak udah mau mampir ke sini. Alhamdulillah. Cuman lu yang bisa bikin gue nangis di sini. Kemarin gue gak nangis, gue tuh paling malu kelihatan nangis di depan orang. Tahu-tahu Lu mah anak gue tetap nonton. cakep, lu nangis juga. Gua nih Makasih ya Pak udah datang ke sini. Semoga anak lu nonton dan dia bangga sama lu. Amin, amin, Dan ya gue yakin lu bakal dapet kebahagiaan setelah apa yang udah lu usahakan selama ini. Anak-anak lu jadi sumber bahagianya lu. Amin, ya Pak. amin, Jangan berhenti berdoa untuk anak-anak. amin, amin. Makasih Pak. Jadi apa cita-cita setinggi langit nih. Ya, nggak apa-apa. Cita-cita juga boleh. Terima kasih.